Kami butuh keajaiban-Mu malam ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini sumber keajaiban kami, sumber mujizat kami. Malam ini yang sakit, firman-Mu memang datang untuk memberi kami kesembuhan yang sempurna. Kalau kami datang dengan segala kekurangan kami percaya Tuhan, firman-Mu memang datang untuk menolong dan memberkati kami. Apapun masalah kami malam ini, firman-Mu lah jawabannya. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Wah, luar biasa ya. Ayo lebih semangat lagi. Shalom. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Saya percaya malam ini nanti tidak ada satupun di antara saudara yang tidak ditolong Tuhan. Semua pasti akan mengalami keajaiban Tuhan. Nanti saudara bilang sama Tuhan sambil dengar firman, Tuhan, saya mau ngalami sendiri. Ayo Tuhan, ya. Saudara, hampir 10 hari lalu saya baru pulang dari Israel ya. Saya lupa ini yang ke 53 atau 54 kali ya. Pokok saya wis 50 kali lebih. Copetnya itu mulai remaja sampai tua apal saya saudara ya. Di sana ada copet suci ya. Nah saudara, ada beberapa tempat yang memang harus didatangi ya. Kalau ke Mesir, karena kita lewat Mesir, jadi kemarin ke Gunung Sinai. Ya beberapa grup tidak bisa naik karena hujan. Mesir tidak pernah hujan, tapi di Gunung Sinai bisa ada hujan. Jadi rombongan lain bilang, Kaiso Pak. Saya bilang, ya wes kita nanti doa. Pokoknya grup saya grup hoki, saya bilang. Pasti nanti naik ya. Akhirnya besoknya grup kami ke Gunung Sinai. Nah, puji Tuhan bisa naik ya. Biarpun suhunya 2 derajat. Nanti kalau saudara ke Israel lewat Mesir, saudara mesti naik ke Gunung Sinai. Ya, ada 2 gunung. Jadi yang pertama naik onta kira-kira 2 jam. Ya, jam 2 pagi berangkat. Waktu naik onta tidak pernah onta ini jatuh, sekalipun tidak pernah. Ya, padahal itu jalan persis di pinggir jurang ya. Tidak pernah. Tapi kalau orangnya yang jatuh itu banyak karena ketiduran saudara ya. Nah ini katanya orang Jawa jonggel saudara ya. Nah nanti di sana kita tinggal naik onta itu gelap semua, tinggal langit ini ya. Sama bintang, waduh rasanya enak berdua be Tuhan. Nah nanti 2 jam perjalanan naik onta. Nah saudara kira-kira 1 jam. Biasanya nanti ontanya noleh. Terus ngomong ya, gantian dong. Nah gitu ya. Nah, saudara nanti sampailah di satu lokasi ya, kita biasa sebut Starbucks. Nah dari situ masih ada 1 gunung lagi, 750 tangga. Ya tangganya tidak seperti gini enak ini ya, jadi itu cuma batu-batu gini. Nah itu kira-kira ya masih 1 jaman lagi. Jadi pulang pergi kira-kira 5 jam. Ya, jadi saudara kalau sudah ke sana pasti seumur hidup tidak akan pernah lupa. Ya rombongan saya turun, waduh Pak Samuel, saya nangis sama Tuhan. Tuhan ini ajaib, macam-macam terus itu ngomong. Tapi Pak, ontane mambu, katanya, bau, ontanya ini bau, tidak mandi katanya. Dasar onta gak mandi. Terus saya bilang, loh enggak, onta ini tidak cuma gak mandi bau saudara ya. Kenapa onta ini bau sekali? Tahu saudara? Karena kele 4 saudara, bayang no ya. Nah ini ya, sekele eloroy mambu apa mana papat ya. Nah ini ya. Nah saudara, kalau nanti sudah masuk di Israel, nah ada 1 lokasi ya selain tentunya kubur Yesus dan lain sebagainya. Tapi ini penemuan terbesar dan ini yang membuat kekristenan sekarang banyak orang bertobat. Yaitu lokasi namanya Qumran. Qumran ini semuanya pegunungan ya. Nah di abad ini ditemukan dari 9 gua, ada 900 gulungan kitab-kitab. Jadi di dalam gua-gua itu ya gulungan kitab-kitab isinya semua Alkitab kita. Hanya kitab Ester yang belum ditemukan. Jadi saudara itu kitabnya Nabi Yesaya yang ribuan tahun lalu asli masih ada.
Ya, kalau saudara mau buka di Google bisa lihat ya Museum Bible Yerusalem. Nah di sana ada titik komanya semua lengkap. Jadi sekarang pakar-pakar ya dari agama lain menyatakan Alkitab ini asli. Dulu selalu dikatakan ini palsu. Jadi sekarang mereka sudah tutup mulut semua karena dari penemuan itu Alkitab kita pasti benar. Jadi nanti kalau saudara dengar firman, baca firman, jangan ragu. Ya, nah seperti dengar begini, jangan ragu. Sampai titik komanya itu persis. Luar biasa, tidak ada salah cetak. Tidak ada Alkitab salah cetak, tidak ada. Ya, ada suami istri nikah ya. Di satu desa diundang. Suaminya namanya Udin, istrinya namanya Siti. Waduh, satu kampung, satu desa semua diundang. Saudara tahu semua datang bawa amplop 9 karung persembahannya. Jadi ini ya, gowa angpau. Nah ini, tak bawa ini angpau ini. Nah ini gowa angpau. Saudara tahu waktu dibuka, kaget suami istri ini. Begitu dibuka, kricik. Loh cuma duit 200.000. Ya. Saudara, dibuka lagi. Semua dibuka ya. Nah ini. Loh kricik. 200 mana ya? Semua isinya 9 karung cuma 200 rupiah. Katanya suaminya, ini pasti ada yang keliru. Saudara tahu waktu diambil undangannya, ternyata undangannya salah cetak ya. Mestinya mohon doa restu. Keliru nyetak, mohon 200. Oh alah, kita sih keliru. Nah ini saudara. Ya, jadi salah cetak. Tapi Alkitab pasti benar. Makanya malam ini saya percaya nanti semua saudara lewat firman Tuhan. Saya bukan motivator. Tapi saya pengkhotbah. Jadi saya memang bawakan firman. Firman ini akan masuk ke saudara. Nanti firman ini yang bekerja menolong kita. Ya, jadi satu pun nanti tidak ada yang terkecuali. Yang sakit saat ini pun Yesus bisa sembuhkan saudara. Loh Pak, saya ini lagi butuh uang. Ada saudara yang butuh duit malam ini. Oh pastilah, saya ya butuh juga. Ya. Sama nanti, kita sama-sama diberkati ya. Mari kita mulai dulu dengan lagu tadi terakhir. Saya tidak janjian sama WL. Tapi ini nanti akan terjadi kepada kita. Mazmur 71 ayat 7 yang A saja. Nah setengah kalimat, setengah ayat ya. M717. Nah, kalau saudara mau ngapalkan Mazmur 71 ayat berapa? Ya mari kita baca bersama ya. Saya baca nanti saudara sampai kata ini ajaib. Ya, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Nah, sampai kata ajaib saja. Ya saya sudah ulang 3 kali ya. Saya ulang sampai kata ajaib 4 kali. Nantilah ono sing ngepot ya. Loh iya saya lengkapi 5 kali ya. Sampai kata ajaib ini ya. Jadi nanti saudara dan saya ini cuma tanda. Karena terus mengalami keajaiban. Jadi orang lain lihat. Wah aneh ini ya. Sumber keajaibannya itu Yesus. Nah kita akan mengalami sendiri hari ini. Ayo dibaca ya. Sing buanter. 2, 3. Loh ya kan. Padahal lo wis ping 5 lo tak omongi. Apa saya yang keliru apa kuping saudara? Ayo coba diulang lagi. Enggak lah ono sing ngepot mana ya. Tuh gak percaya ya. Jadi saudara hari ini nanti saya mohon kata orang ini ya. Bagi banyak orang terus aku ini diganti nama sendiri-sendiri. Saya Samuel Sianto. Tapi teman-teman panggil Miming. Saya pakai Miming aja ya. Jadi katanya Alkitab kalau saya gini. Bagi banyak orang miming itu ya seperti tanda ajaib. Nah itu kalau saya nanti dipegang dadanya ya yang punya dada ya. Nah ini, ayo hari ini semua saudara akan mengalami keajaiban Tuhan ya. Percaya? Oh iya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Sebut namanya masing-masing. Ya awasnya pakai miming ya. Nah ini saya ingatkan ya. Ayo 2, 3. Wah luar biasa, rimnya mampet gitu ya. Nah malam ini saya ingin saudara, kalau saudara hari ini tidak mengalami keajaiban Tuhan,
Bagaimana orang bisa lihat kita ini anak Tuhan terus dicap, dikatakan ada tanda ajaib. Ya, waktu di base di Israel sepanjang perjalanan, ya. Kemarin saya khotbah di gereja saya tunjukkan ini loh lokasinya. Kira-kira 40 tahun semua padang gurun. Di tempat inilah 40 tahun 3 juta orang. Saudara, tidak ada air, tidak ada makanan, justru Allah pelihara luar biasa. Jangan ngomong soal binatang loh ya. Kambing dombanya, rumputnya gimana Pak kalau makan? Minumnya mereka gimana? Wah saudara, saya ngomong kira-kira 3 juta ini. Setiap hari kita butuh air bersih itu 2 liter. Air bersih loh ya. Berarti Allah tiap hari kurang lebih 5 sampai 6 juta liter air bersih. Jangan ngomong gosok giginya Pak, 1 gelas. Berarti ada 3 juta gelas. Kalau gosok giginya 2 kali sehari, berarti 6 juta gelas. Kalau mandinya Pak, apalagi kum-kum keramas ya. Ini belum ngomong makan saudara. Saudara datang ke tempat-tempat steak. Ya, itu daging yang saudara makan rata-rata 200 gram. Ya, 200 gram, 2 on. Ya saudara, nah kalau 3 juta, sudah tinggal kalikan. Berapa juta ton? Tiap hari selama 40 tahun. Saya bilang dengan peserta saya, saudara lihat sendiri masih takut nanti pulang? Dia Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Wah ada yang nangis. Saya tidak takut lagi Pak. Tadinya saya selalu takut. Nah ini sekarang saudara sudah lihat. Bayangkan saudara ya. Saya sejak itu saya tidak pernah takut. Kenapa? Kalau orang Israel ini ya. Berjalan seluruh bangsa yang di sekitarnya. Siapa yang tidak bisa lihat? Kira-kira 3 juta kalau ada di atas meja ini. Di atas inilah siang ada tiang awan. Hanya ini saja. Jadi penduduk yang di sekitarnya lihat gini ya. Ini bangsa apa ini? Kok Allahnya sampai seperti itu? Coba. Malam lebih dahsyat. Yang lain gelap. Semua dingin. Karena itu padang gurun bisa di bawah 0 derajat. Allah kasih tiang api. Api. Ini bangsa-bangsa lain lihat. Ini Allahnya dari mana ya? Coba saudara. Sebenarnya saudara dan saya seperti itulah. Makanya nanti saudara dan saya kemana? Kita ini tanda ajaib. Tapi nek saudara hari ini tonggone utang melok utang. Ya. Tonggone gak bayar melok ngemplang. Ya. Ya mana ada tanda ajaibnya. Nggak bisa. Saya pengen nanti saudara. Di keluarga minimal. Kalau saudara dan saya sebagai papa. Ada anak yang lihat. Oh papaku ada tanda ajaib. Kalau saudara mama hari ini. Anak-anak saudara akan lihat. Mamaku ada tanda ajaib. Saudara yang jadi anak. Orang tua lihat. Wah anakku. Ajaib Tuhan ya. Saudara tahun lalu. 27 November ya. Persis ulang tahun istri saya. Anak saya Belinda Christina juara 1 MasterChef Indonesia. Ya, saudara dihujat se-Indonesia. Saya dan keluarga 1 minggu itu datang di Jakarta tiap hari. Lihat grand final. Ya saya tidak nyangka anak saya Belin bisa juara MasterChef Indonesia. Karena ini milik dunia ya. Jadi di mana-mana negara itu ada. Sangat sulit. Saya tahu persis perjuangannya. Saudara tahu selama 3 bulan audisinya aja sangat sulit. Se-Indonesia dicari baru diambillah 48 orang. Masuk namanya bootcamp. Ya didatangkan chef dari Prancis dari mana. Pokoknya dilatih sambil diseleksi. Sampai akhirnya keluar 24 orang. Nah salah satunya anak saya yang paling kecil ini. Masuklah kemudian di galeri. Bertarung Senin sampai Jumat. Saudara tahu jam berapa? Jam 3 pagi sampai jam 11 malam. Tiap hari. Hanya Sabtu Minggu Belin bisa ke gereja ya. Saudara berjalannya waktu sampai juara Belin sudah masak 45 masakan. Tanpa sama. Semua beda. Coba saudara hafalkan masakan-masakan apa ya. Coba ayo pangsit mie. Nasi goreng. Capcay ya. Ini nasi campur, ada nasi rames di sini. Di Jawa Timur ada nasi rames ya.
Nasi rames ini singkatan, rames itu singkatan ora mesti. Iya, kalau hari ini ikannya tahu ya tahu, kalau besok tempe ya tempe. Jadi gak mesti saudara ya, makanya dikasih nama nasi rames. Saudara, itu bukan besok mau masak apa hari ini dikasih tahu ya. Besok masak kare. Oh malam ini bisa nyari di Google, nyari di buku, waduh bisa tanya sini sana. Ya enggak, saudara tahu ini bahan, jurinya cuma bilang gini. Ini ada bahan, terserah kamu mau buat apa. Ya mungkin yang mestinya dimasak 2 jam, itu bisa cuma hanya 1 jam. Bisa 45 menit. Saya tanya terus kamu ya apa Bel? Loh ya pas bawa bahan-bahan itu pas sambil doa, Tuhan apa ya, masak apa ya. Bayangkan saudara, itu setiap hari. Ya udah enak pulang. Yang paling berat kalau masakan sudah jadi. Ambil sendok, ambil makan, cicipi. Bikin yang sama. Bayangkan enggak tahu ini bahannya apa, ya dari apa, rasanya gimana, ya itu pokoknya harus sama. Saudara-saudara, buat saya, anak saya ini tanda ajaib. Karena ini enggak mungkin. Ya, enggak mungkin terjadi. Ya sekarang puji Tuhan, nah ini ya karena dia tinggal di Sydney, nah ini ya nanti tiap berapa kali sekali karena masih dikontrak 5 tahun, jadi sebulan ya ngelatih chef ya demo dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara hari ini saya papanya, jadi saya tahu anak saya, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak bisa, saya percaya malam ini Allah akan lakukan jadi bisa. Ya ini Allah kita. Ya saudara ya, jadi nanti yang tidak bisa, Allah jadikan bisa. Sehingga iso, dadi apa? Iso. Sehingga mungkin, dadi apa? Mungkin. Sehingga kira, dadi opo kira kau no. Mangap ya. Pemane kira. Sehingga kira dadi nyoto. Jadi kenyataan. Nah, saya cuma ingin malam ini saudara mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Jadi saudara, Allah kita ini sumber keajaiban. Dia sumbernya. Jadi kita ini yang alami. Terus alami. Saya mau katakan sama saudara, mujizat itu biasa. Saya ulang ya, mujizat itu biasa. Justru kalau kita tidak mengalami mujizat, ini baru luar biasa. Luar biasa nemennya maksudnya ya. Mujizat itu buat saudara dan saya. Kita akan ngalami terus. Saudara. Mari saudara. Apa saja yang menurut saudara ini tidak bisa, Tuhan mau jadikan bisa. Ya 11 Oktober tahun lalu, gereja kami mengambil keputusan, kami tidak melayani cerai hidup. Saudara ya, jadi saudara kalau cerai mati kami layan. Jadi kalau cerai hidup tidak, silakan cari tempat lain. Jadi saudara cerai hidup hanya 2 pilihan. Kalau pasangannya belum kawin, sama-sama cerai belum kawin, saya akan mengembalikan. Tapi kalau pasangannya sudah kawin lagi, tunggu sampai pasangannya meninggal. Kalau tidak, sepanjang hidup kamu akan berzina. Saudara-saudara, saya tidak mengenal alasan. Oh dia ini karena di KDRT Pak. Oh dia ini karena berzina pasangan saya berhak untuk kawin lagi. Tidak. Saudara ya, Alkitab cuma berkata tidak ada perceraian. Saya kembali ke Alkitab. Saudara tahu sejak itu sampai hari ini saya sudah nangani berapa orang yang pasti bercerai. Hari ini bisa Tuhan pulihkan. Bisa pulihkan. Saudara suami istri datang. Pokok saya pasti cerai Pak. Saya minta tolong Pak Samuel, pokok ini cerai. Ya tidak apa-apa, kamu ngomong aja terus. Saya bilang tidak apa-apa, terus ungkapkan aja semua. Istrinya cuma nangis ya. Janganlah kok. Enggak, kamu jangan ngomong. Pasti cerai. Sudah, sekarang saya ngomong. Saya tidak melayani perceraian. Kamu keluar aja cari pendeta lain. Tapi kalau kamu mau kembali, mau pulih, saya akan bantu. Saudara, saya cuma bilang, anakmu berapa? 2. Laki perempuan, perempuan. Saya juga punya anak perempuan. Saya langsung terbayang. Betapa kasihannya anak. Kamu tidak kasihan tak sama anakmu. Kamu tidak sakno tak. Coba kamu bisa punya anak. Pasti kamu pernah lah bercium-ciuman. Pasti pernah gendong-gendongan. Pasti kamu ini pernah ketawa-ketawa.
Coba diingat lagi. Itu Tuhan bisa kembalikan. Wah, mulai yang laki nangis. Nangis ya. Nangis. Wah, saya sudah senang. Ayo. Mau cerai enggak? Enggak, Pak. Enggak, sungguh enggak. Nah, sekarang cium istrimu. Ayo. Wah, dicium terus saya doakan ya. Gitu aja, sudah kembali. Pulih kembali. Pulang saya bilang, ayo. Pasti Tuhan pulihkan terus sampai sempurna. Ya, terus tak pesan di terakhir. Meteng mana. Nah ini saudara ya. Nah ini ya. Saudara, hari ini apa yang katanya orang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Yesus jadikan bisa. Kita akan mengalami keajaibannya. Itulah namanya tanda ajaib. Jadi kita yang mengalami sendiri keajaiban Tuhan ini. Nah, saya akan tunjukkan lewat Alkitab. Gimana caranya supaya ya kita ini mengalami keajaiban dari Tuhan. Jadi nanti orang dunia lihat, wah ini aneh ya. Ajaib ini ya. Ya, di sini ada Pak Fauzi. Ya, saya dulu sering khotbah di gerejanya ya. Setiap saya datang saya lihat pembangunannya saya gini. Wah, Pak Fauzi hebat ya. Tuhan ini dahsyat, ajaib ini. Loh iya sudah. Ya, dengan jemaat yang saya lihat. Wah, saya terbakar pulang. Karena saya juga bangun gereja 10 tingkat ya. Nah, ini lagi ngecor lantai 5 sudah selesai, sekarang lantai 6 ya. Jadi nanti lantai 8 itu sama lantai 9 itu ruang ibadahnya 50 meter kali 100 saudara ya. Karena tanahnya kecil cuma 6.450. Nah saudara-saudara, tadi malam kami rapat ya. Jadi panitia tanya, gimana ini Pak? Oh jalan terus. Kami tidak mengenal berhenti ya. Saudara ya, kenapa? Karena saya percaya keajaiban itu terus akan terjadi. Nah hari ini saudara, kita harus ngalami sendiri. Apa yang tidak mungkin. Tuhan jadikan mungkin. Saya masih ingat karena kemarin saya menghadap desain interior. Ya, jadi kemarin sudah didesain interior. Saudara ya, mulai dari hall, semuanya. Nah orang ini berapa tahun lalu gereja kami itu butuh 123.500.000 dalam 15 menit. Sudah. Kalau enggak ada denda-denda yang harus kami bayar. Dan yang paling saya takut nanti jadi omongan kemana-mana. Wah ini tidak bisa bayar. Wah saudara gimana ya. Nanti nama kami pasti tidak dipercaya lagi. Saya bilang sama bendahara ke BCA. Karena kita harus ambil uang di BCA. Tidak ada Pak. Saya sudah cek di internet ini. Sudah berangkat aja. Lah ya tidak ada transaksi. Kurang 123.500.000 dalam 15 menit. Gimana caranya? Ya saudara ya. Saya bilang berangkat pokoknya. Terus berangkat saya doa ya Tuhan. Tolong loh Tuhan. Saya loh kadung ngomong berangkat Tuhan. Ayo Tuhan. Ya. Ayo Tuhan saya di pendeta jangan buat malu. Tolong ya. Saudara sampai di parkiran. Di bank itu buka lagi laptopnya. Tidak ada Pak transaksi ini. Wes takut masuk. Oh. Saudara akhirnya ngambillah urutan untuk baris ya, antri ya. Saudara tahu waktu di print ya, bunyi. Tetet, berarti ada transaksi. Saudara tahu waktu dilihat 174 juta setor. Tidak ada nama. Wah saudara ya, ini baru ajaib. Saudara, wah, hancur hati saya waktu itu. Gimana caranya dalam 15 menit? Saya cari orang ini karena saya datang ke banknya. Tolonglah buka file. Siapa namanya? Nggak bisa Pak, harus minta dari laporan polisi. Karena ini cuma setor, nggak boleh kami. Ya wis, saya cari sampai 6 bulan. Akhirnya kami ketemu seorang ibu. Terus dia bilang gini, Pak Samuel ingat enggak? Ada yang pernah setor 174 juta. Iya Bu, saya cari enggak ketemu. Maaf Pak, itu saya Pak. Nanti ya Pak, kalau sudah desain interior, saya yang akan ngerjakan dan semua nanti gratis. Ya, jadi kami dibawa kemarin ke sana ke pabriknya, ternyata besar pabriknya. Saya tidak pernah terpikir. Saudara, ini yang namanya keajaiban. Nah malam ini saya akan tunjukkan dengan sederhana. Firman Tuhan ini tidak pernah saudara dan saya melakukan itu dengan berat. Oh ini angel ini, susah ini, tidak bisa, tidak.
Yesus selalu kalau ngajari murid-muridnya dengan perumpamaan. Itu pun Yesus saya tanya. Ayo ngerti ndak? Ini ndak ngerti tak terang lagi. Coba bayang. Sangat sederhana. Yang membuat kadang kita ini bingung ya. Ya pendeta yang khotbah ini. Ya ini sing garai ruwet. 12 langkah sukses. Ong si JC angele 12 sudah. Ya, Yesus ndak. Nah makanya hari ini nanti saya tunjukkan sama saudara. Oh cuma gini toh. Iya. Itu memang firman Tuhan. Mari kita baca ya ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Ayat terakhir. Oh, enggak, saya tak tambahi. Kok enak ya. Nanti kita pulang jam 9 malam. Ya, sanggup? Kok enak, aku gak sanggup ya. Lede lambeku saudara ya. Nah ini. Ayo kita baca. Ini dia Palno. M1819. Berapa? Si banter. Iya. Matius 18 ayat 19. Nah ini ya. Ayo kita lihat. Ini sering kita baca soalnya. Ini ayat tanpa batas. Ya. Dan lagi aku katanya Yesus ini ya. Berkata kepadamu saudara dan saya. Jika berapa orang? Gak butuh banyak. Sekarang penduduk dunia hampir 7 miliar. Butuh cuma 2. Untuk unlimited tidak ada batasnya. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Apa? Sepakat. Meminta apa? Katanya Tuhan. Jalo sakarepmu. Pasti doa kita katanya permintaan kita akan diapa? Dikabulkan. Jadi saya mau bilang ya. Doa pasti dijawab. Ya berapa pendeta bilang sama saya. Pak, juga iso lah. Mana bisa doa itu dijawab semua. Saya tidak percaya omonganmu. Saya percaya omongannya Yesus. Karena itu kalau dimasukkan di pikiran saya, membuat saya tidak bisa ngalami. Kenapa? Nanti saya akan gini, oh iya ya doa gak mesti dijawab semua. Saudara doa itu pasti dijawab. Karena jawaban doa ada 3. Yang pertama jawaban doa itu tidak. Jadi doa kita memang gak dijawab. Kenapa gak dijawab? Salah mintanya. Karena untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau saudara doa begini ya. Tuhan saya kasih rumah yang besar. Ayolah Tuhan kasih yang besar. Saya mau buat Pak Samuel Sianto malu. Tak izin-izin biar aku. Tak putusi gak dijawab Tuhan ya. Nah itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Tapi nek saudara bilang Tuhan saya mau punya rumah. Nanti tak buat komsel. Rumah saya ini buat nampung orang-orang yang susah. Oh pasti Tuhan jawab. Duh iya. Ya satu tidak. Yang kedua tunggu. Tunggu. Nah ditunggu ini Allah masih nguji kita. Dites. Ketekunannya, imannya. Tapi dalam tunggu ini Allah kita punya waktu. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi selalu apa? Tepat pada waktunya. Loh contohnya apa Pak? Yesus pernah jalan dengan murid-muridnya. Di belakang ini ada namanya perempuan. Di Alkitab ditulis perempuan Sirofenisia. Ada lagi yang nulis perempuan Kanaan. Jadi teriak-teriak terus. Guru, Tuhan. Anak saya ini loh sakit parah. Diam Yesus, diam. Jadi tunggu. Kata murid-murid, aduh Tuhan ini loh berebek aku. Yesus diam, tidak bereaksi. Karena Yesus masih ingin tahu. Gimana ini ketekunannya sabar. Tapi waktu Yesus terus ngasih perumpamaan. Ya, roti ini hanya di atas meja tapi jatuh. Nah terus baru nyaut ini perempuan virus Nivea. Oh iya remah-remah yang jatuh. Nah saudara kata Yesus. Jadilah seperti imanmu. Saat itu juga disembuhkan. Jadi ada waktu. Kadang tunggu. Tapi yang ketiga terakhir. Yes. Jawab. Waktu kapan? Saudara tahu Bartimius. Yesus tanya gini. Ini bahasa Indonesia ya. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Kalau bahasa orang Semarang ya, awakmu njaluk opo rek? Gitu ya. Kamu minta apa? Mungkin kalau saudara ada di sana ketawa ya. Oh Yesus ini lucu ya. Masa orang buta sih ditanya. Loh, kalau tidak ditanya ini kan bahaya. Siapa tahu Bartimius minta kawin. Ya. Loh iya, minta rumah. Tapi waktu dia jawab, Rabuni, supaya saya dapat melihat. Saat itu langsung dicelikkan, langsung. Nah hari ini saya mau katakan,
doa pasti dijawab. Nah, hari ini cuma butuh namanya sepakat 2 orang saja. Nah, kita ulang lagi ya. Gimana sepakat ini? Nah, kan gitu ya. Jadi yang pertama sepakat itu dengan diri sendiri plus Yesus. 2 wis. Nanti berikutnya diri sendiri plus orang lain. Boleh orang lain ini 1, karena kan minimal 2. Boleh 2, 3, 4 terserah. Kalau saya lebih banyak rombongan, itu jauh lebih baik. Karena nanti semua sama-sama mengalami mujizat. Tapi kalau saudara bilang gini, tapi Pak pasangan saya angel, sulit Pak. Kita ini ngajak ngobrol aja sudah bantah-bantah. Ya sudah, tidak usah sakit hati. Tidak usah diikutkan sudah. Sendirian aja. Nah yuk kita mulai dengan sepakat ini. Baru nanti terakhir latihannya ya. Nah sekarang sepakat dulu. Apa sepakat ini? Kita angkat tangan kanan kita. Sehingga ngangkat kelek mambu. Nah yuk kan pasti ngangkat ini ya. Ayo diangkat. Dipegang batuknya ini otak kita, pikiran kita ya. Oke, bilang. Sekarang mulut kita pegang ngomong oke. Oke. Hatinya bilang oke. Nah jadi oke. Bilang ayo. Oke. 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 Nah inilah namanya sepakat dengan diri sendiri. Gimana mau sepakat sama orang lain? Kalau sama diri sendiri gak sepakat. Teman saya lo lucu. Pengen punya sepeda motor karena kemana-mana naik sepeda pancal. Terus dia bilang ini, Tuhan saya mau beli sepeda motor. Oke beli sepeda motor, pikirannya. Terus mulutnya mulai ngomong ke teman-temannya. Aku katanya tuku sepeda motor rek. Aku katanya tuku sepeda motor. Oke. Tapi hatinya ngomong apa? Duit sopo ya. Nah ini gak bisa. Lo sama diri sendiri aja udah oke. Nah gimana mau oke sama orang lain? Nggak bisa. Jadi saudara harus oke. Ya. Jadi malam ini saudara mau berdoa apa? Loh Yesus yang ngomong bukan saya. Jadi waktu saudara nanti oke. Sudah tinggal ngomong be Tuhan Yesus. Ya kita sudah berdua. Sejak saya nikah sama istri saya ya. 34 tahun lalu. Ya. Saudara boleh tanya istri saya. Saya sudah ngomongi pokoknya istri saya oke terus. Sampai sekarang oke terus. Lu iya, apa aja pokoknya oke. Nanti saudara pulang, pasangan saudara ajari. Ya kalau saudara istri kasih tahu suaminya, Pak, sepakat iku ae Pak cekelen Pak bathuk Pak. Oke. Gitu. Nanti kalau suami bilang istrinya, ayo mah cekelen mah. Oke. Kalau orang tua be anak be orang tua, be mertua semua. Oke. Lah nanti kalau saudara sepakat, tinggal ngomong be Tuhan Yesus. Apa yang saudara inginkan apapun. Allah akan mengabulkan. Loh, nanti ya suami istri ya, setir mobil suaminya kan. Ngomong, mah anak kita 3 ya, ayo beli no tanah yuk. Oke? Nah, suaminya sudah mulai nyetir ngomong, oke beli tanah. Nah sekarang istrinya, mah beli tanah ya. Istrinya di pikirannya, oke betul juga ya anak kita 3. Terus mulai ngomong istri, oke Pak. Tapi hati istrinya terus ngomong gini, duwe gondolmu. Gak bisa. Tak jamin gak bisa. Gak bisa saudara. Nah makanya malam ini, apa menurut saudara yang sulit dari ayat ini? Saudara mau sehat, saya hampir tiap hari olahraga. Ya di apartemen saya itu gratis. Ya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Nge-gym gratis. Ya karena saya bayar iuran. Tapi kalau saudara nge-gym ke tempat lain, pasti bayar untuk sehat. Bayar. Saya mau sehat bayar. Saudara makan vitamin, minum vitamin. Mau sehat, bayar ke apotek. Saudara sakit, mau sehat, mau sembuh. Bayar beli obat. Hari ini lo ngalami mujizat, tidak bayar. Cuma butuh sepakat. Coba pikir, apa yang sulit? Katanya Yesus ya. Kalau boleh ngomong ini malam ini. Sebenarnya apa sih sulit? Ayo saya tanya saudara. Apa yang sulit? Enggak ada. Yang sulit itu kita. Karena kita tidak percaya. Ya saya berapa kali kalau ngonselingin orang. Selalu ini. Benar tak Pak? Nanti kadung saya ini jalani terus tidak terjadi. Dia ya kata-katamu inilah. Sakit hatinya Tuhan. Saudara punya anak. Setiap ngomong anaknya bilang, Isa apa? Mama ini saya nolong aku. Sakit hati orang tua. Tapi kalau anak bilang, mamaku hebat. Pasti saya Maya. Pak, Isa ya.
Biarpun tidak bisa, pasti orang tua berusaha jadi bisa. Lah apalagi Tuhan yang bisa semuanya. Hari ini sederhana. Di Solo seorang bapak pas persis pandemi. Itu puncak-puncaknya. Saya sampai hari ini belum pernah ketemu orang ini. Tapi kalau telepon ya, video call ya. Sekali video call. Saudara, di Solo dia punya rumah. Sudah 7 tahun tidak laku. Dia bilang, Pak, saya ini kalau ada pendeta datang, saya yang barengi di gereja saya. Pendeta siapa aja yang tidak saya bawa ke rumah saya untuk mendoakan. Tidak laku, Pak. Oh gitu ya. Terus, ya ini apalagi pandemi, Pak. Saya cuma bilang gini, sampai kapan gak kira laku? Duh, Pak Samuel ini saya telepon untuk doa. Lah ya kata-katamu itu yang membuat gak laku. Kenapa? Karena kamu selalu bilang, wis tak datang no pendeta mana gak payu lah kamu ngarep no manusia. Oh gitu Pak ya. Sekarang sepakat. Nah, kamu percaya enggak di masa pandemi gini bisa laku? Saya tanya, berapa mau dijual? 23 M. Saya langsung gini. Yo angel ketok ya. Itu pertama saya gitu saudara. Waduh mateng kok. Tak pikir cuma 2 M, 3 M. Lawang saya ini kalau khotbah ke desa-desa, ke daerah-daerah. Lawang PK saya aja lo 3 M. Kadang 2 M. Bayang no. Kan nama saya Miming. Jadi kadang PK-nya 3 M. Makasih Mas Miming. Nah itu 3 M. Ya. Tapi kalau pendetanya senior enggak pakai Mas. Makasih Ming. Ya 2 M ya. Berapa saya bilang? 23 M. Saya langsung gini. Tuhan pasti bisa. Pasti Tuhan. Saya lawan. Karena di otak saya ini. Angel, gak iso. Terus. Enggak bisa. Makanya ya Yesus itu kalau diuji. Yesus dicobai. Semua perkatakan firman Tuhan lawannya. Seperti ada tertulis. Saya kalau diintimidasi gitu. Saya datang ke lokasi bangunan. Masa bisa? Itu muncul. Saya lawan. Yesus bilang kok. Kita datang itu. Dia datang bukan hanya hidup. Dia datang untuk memberi kita kelimpahan. Tak lawan terus dengan firman. Jadi ini saya juga. Oh pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya lawan. Bisa Pak Samuel? Bisa. Benar ya Pak? Benar. Pak ini pandemi. Mau pandemi tidak pandemi? Terserah. Saya bilang. Pokoknya Yesus bekerja tidak tergantung situasi dan kondisi. Pasti bisa. Kamu sekarang sepakat enggak? Ayo. Ya Pak sepakat. Kalau kamu tidak sepakat. Itu rumahmu. Kamu tidak akan terima uang. Sepakat Pak? Tak telepon sudah. Tuhan tolong Tuhan. Pasti mujizat terjadi. Amin. Saya masuk kamar saya doa lagi. Tuhan saya kadung ngomong payu Tuhan. Tolong ono Tuhan. Ayo Tuhan ya. Loh iya saudara. Saudara tahu besok 2 orang datang. Loh Pak ada 2 orang. Satu pakai celana pendek. Satu celana panjang Pak. Ini gimana Pak? Kira-kira yang laku yang mana? Enggak tahu saya bukan dukun no. Itu baru sekepal awan. Saya bilang seperti Elia. Baru sekepal awan. Belum hujannya. Saudara tahu persis puncaknya pandemi. Laku saudara. Sampai hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lah nek pandemi wis mari. Saudara jual rumah, jual tanah. Ya pastilah Tuhan bisa tolong. Lah itu loh masa-masa sulit. Jadi saudara jemaat saya pun saya datangi. Bisa. Hari ini yang bangkrut sudah bangkit semua. Tuhan sudah tolong. Saudara terjadi pertolongan Tuhan. Anak saya Yoel Sianto. Gereja saya Senin sampai Jumat jam 1 siang ini ada namanya Yestoya Revival. Jadi saya tidak menghimbau jemaat hadir. Tapi kalau mau datang boleh. Jadi ibadah tiap hari. Jadi gereja kami jam 1 siang sampai 2:30. Karena kami punya banyak ya jemaat gereja online yang di luar negeri. Nah itu sulit hidupnya. Jadi kami harus istilah saya ya. Saya strom terus. Nah anak saya ini khotbah itu onset ya. Jadi yang di luar negeri bisa ikut online. Terus ada satu bapak. Karena tiap ibadah selesai khotbah. Kita doakan permintaan semua. Nah satu bapak ini dari Purbalingga kena stroke. Dia sudah jual. Saya lupa ya mobil atau rumahnya. Karena dia sakit. Terus anak saya digerakkan Tuhan, Pak coba mulai berdiri. Bapak mulai jongkok. Coba Pak mulai berdiri lagi. Jongkok, coba lepas tongkatnya. Sudah di video ternyata. Saudara tahu saat itu terjadi mujizat. Jalan. Wah saking senangnya anak saya.
Dia naik mobil sendirian ke Purbalingga PP 16 jam. Dia cuma istirahat sebentar di rest area. Dia bawa tongkatnya. Tahu saudara sampai di Purbalingga. Dia bisa setir motor. Ini real, ini nyata. Saudara, apa yang tidak bisa? Allah jadikan bisa. Ini keajaiban. Nah inilah tanda ajaib. Kadang kita mengalami keajaiban. Nah malam ini sederhana. Kalau saudara dan saya sepakat. Loh oke. Selesai. Loh ayo apa yang sulit? Coba apa yang sulit? Waktu anak saya masih sekolah di Surabaya, belum ke luar negeri ya. Karena waktu itu Yoel sekolah di Singapura, Belin di New Zealand, cicenya Eva di Sydney. Ya, sampai sekarang Eva sama Belin masih di Sydney. Nah saudara, itu malam-malam jam 12:30 mungkin. Yoel ini tidak tahu mimpi gimana, pokoknya bangun ya. Apa aku loh didatangi Tuhan Yesus. Kita mau dikasih apartemen. Mau dikasih apartemen. Kok ini 12:30 kok, besok aja kok dibahas kok. Nanti papa tidak bisa tidur lagi nih. Tidur lagi. Besok ya 4:30. Wah jam 5. Wah tambah rame. Anak-anak saya. Pak jelas Tuhan Yesus. Jelas Pak. Ngomong kita dikasih apartemen. Katanya istri saya kan tidak banyak omong. Dia cuma gini, wis percaya ya Pak, percaya. Gak usah dibantah. Kadang kita kan bantah ya. Saya pikir iya bener juga ya. Ya wis percaya kok, percaya. Loh buat apa bantah? Toh nek kita percaya kita yang dapat. Ya saya oke. Oleh apartemen. Ayo. Loh iya sudah tahu berapa hari kemudian seorang ibu telepon. Pak Samuel ini tinggal di apartemen. Oh iya Cik. Bisa tidur? Bisa. Apartemen saya 5x6 sudah. 30 meter persegi. Kami tempati 5 orang. Ya itu studio kecil. Bisa tidur? Bisa Cik. Lu katanya orang-orang Pak Samuel tidak bisa tidur. Loh saya berdiri aja bisa tidur Cik. Saya bilang, loh iya saudara ya. Terus dia bilang, Pak sekarang ke Citraland. Di Surabaya ada Citraland. Beli rumah sih. Oh enggak Cik. Saya sudah punya rumah. Kalau apartemen? Ya bolehlah. Wah ternyata benar saudara. Ya wis kamu cari. Saudara saya cari, tanya satpam, dapatlah makelar. Ditunjukkan ya, ini Pak. Kemudian saya telepon, Cik, ini sudah dapat, Cik, silakan ngomong sendiri sama makelarnya. Ya tawar. Saudara kemudian kasihkan ke saya lagi, nomor rekeningnya Pak. Saya kasih, udah nomor rekening kan hafal saudara ya. Nah ini ya. Sudah transfer, ya sekarang yang saya tempati ini apartemen ini. Ya ini dikasih orang ini. Saya gini, cuma oke. Loh, buat apa bantah-bantahan suami istri? Gak bisa Pak. Sulit itu ya kan kata saudara. Lu buat apa bantah-bantahan? Kan lebih baik. Oke lah. Iya sudah. Saudara hari ini apa yang sulit firman Tuhan? Tidak ada yang sulit. Ya berapa tahun lalu saya bawa rombongan ke Israel. Ada 4 dokter yang saya bawa. Salah satunya dulu mantan ketua rumah sakit Angkatan Laut Surabaya. Di rombongan saya 4 dokter ini sangat baik. Ya saya banyak dikasih tips kesehatan ya. Jadi banyak ngomong-ngomong. Saudara waktu kami dari Mesir mau masuk Israel itu di perbatasan di border rame sekali. Kami harus antri. Nah peserta kami ada bapak-bapak umur 70 lebih. Saya bilang Pak kalau capek duduk aja. Ya di koper itu bisa diduduki. Oh kuat. Gitu. Oh ya wis. Tak apa-apa wis, terus saya ngaturi ngomong ya. Saudara nanti kalau ditanya gini. Saudara tahu tiba-tiba buang. Bapak ini jatuh saudara. Buang. Di tempat kami ada 4 dokter. Nah yang 1 dokter langsung megang tangannya ya. Dipegang gini dulu. Terus langsung dipompa dadanya. Terus dia ngasih kode teman dokternya satu. Datang lagi pijet kakinya dipijet. Panggil lagi 1. Dia mompa tangannya sekarang. Terus mulai ngumumkan. Siapa yang punya minyak angin. Wah macam-macam ya. Minyak kayu putih. Ayo. Nah terus yang lain. Pak dokter satunya. Tiba-tiba yang mencet gini. Ngomong gini. Tidak usah. Sudah meninggal. Waduh kena sudah meninggal tahu sudah. Ini tour guide kami langsung. Ya Bapak Samuel. Apa kontak Surabaya ya. Ke bosnya travel ya. Ini gimana di sini ini meninggal.
Saya ini langsung kayak buntu ya. Waduh ya apa ya? Satu-satunya ayat ini. Oh saya butuh sepakat. Gini wes, kita doa aja. Di negaranya orang gimana ini nanti? Terus gimana rombongan kita? Ayo sepakat, kita doa. Wes percaya mujizat pasti terjadi. Saya doa ya, oh Yesus. Nyatakan mujizat, udah ikut tenanan doa sudah sungguh-sungguh. Soalnya kita ngarepe wong mati saudara, aduh Tuhan darus. Oh Yesus, wes pokoknya anaknya nangis. Tiba-tiba saudara tahu, ya mungkin 10 menitan. Waduh, om ini berdiri lagi. Bapak ini. Terus ngomong gini, hei aku udah indirek. Loh Bapak gimana tadi? Terus dia baru cerita ya. Tadi itu saya jalan, aduh tempatnya bagus. Ada Isa cerita, sudah ada Isa. Saya digandeng Tuhan Yesus, aduh bagus sekali. Pas digandeng itu, Yesus bilang, kamu pulang aja, mau Leo, pulang. Nah ini saya terus pulang, lagi dendi aku katanya. Saudara tahu sejak itu sampai kami pulang. Oh semua ya, pokok doa itu ibadah nangis. Karena dokternya di bis bilang, saya tidak berani memastikan memang karena tidak ada alat. Tapi saya dari pengalaman seorang dokter, saya pastikan bapak ini tadi meninggal. Pasti meninggal wes dia bilang. Saudara-saudara ini kisah nyata real, saya lihat sendiri. Saya bilang ajaib Yes. Saudara cuma butuh sepakat. Makanya ayo praktek, sekarang praktek ya. Nah terakhir praktek, prakteknya gini. Coba matanya ditutup, merem. Wes merem, sudah ya. Sekarang mulai pikiran, mulut, hati. Saudara butuh apa? Yang sakit pengen sembuh, yang butuh rumah, yang pengen punya anak, pengen punya mantu, punya cucu. Wes semua apa aja. Saudara mulai bilang oke. Wes, sudah ya. Sekarang mulai buka mata. Buka, harus tetap bilang oke. Kalau saudara buka bilang, gak iso angel, gak iso. Makanya butuh latihan terus praktek. Saya senang cerita ini, pasti saya selalu ceritakan ya, senang. Teman saya juga, jemaat saya di Malang, ada ini. Suka nyoba. Nah ini ya. Jadi saudara semua dicoba. Ya namanya Udin. Mau pulang ngomong Mbak Siti. Tapi not pulang langsung rumahmu ya. Oke. Nah ini ya. Naik motor. Sampai rumahnya Monot kaget. Kok banyak burung berkicau. Loh aku kan jual beli burung berkicau. Oh hebat kamu ya. Lah itu kok ada satu burung di pojokan. Kamu kasih tali. Karena yang kiri ditulis kiri. Kaki kanan ditulis kanan. Ada benangnya. Oh aku anak Tuhan Den. Katanya Monot. Ini saya latih bisa ngomong. Kalau tarik kaki kiri pasti ngomong puji Tuhan. Tarik kaki kanan pasti ngomong haleluya. Bener ah, kamu duduk aja, saya ambilkan minum. Masuk Monot, Udin ini suka nyoba. Tak coba sih katanya. Lah ini, didatangi burungnya, ditarik kaki kiri. Tak coba sih. Puji Tuhan. Loh iya bener. Tarik kaki kanan, haleluya. Betul ya. Tarik kaki kanan, kiri lagi, tak coba lagi. Puji Tuhan, tarik kaki kanan, haleluya. Terus Udin mulai, saya coba lagi ini, saya tarik. Dua-duanya pasti ngomong, puji Tuhan, haleluya. Langsung ditarik, bruk. Terus burungnya bilang apa? Jatuh goblok katanya. Akhirnya Udin sekarang dipanggil jemaat goblok. Ya gara-gara ini. Jangan dicoba. Harus prak. Coba merem lagi. Merem. Oke. Ya oke. Buka mata. Oke. Nah, ya bisa? Saya percaya saudara yang berani melakukan, Yesus lebih berani menolong kita. Ya inilah kita. Ayo kita bangkit berdiri. Saya percaya malam ini tidak ada yang sulit. Ya, Yesus akan menolong saudara dan saya. Sepakat aja. Kalau ada suami istri di sini duduk bersama, coba dirangkul. Terus dibisi, ngomong oke loh ya. Terus ngomong, nek kon bantah-bantah tak gunting lambemu ya. Nah ini saudara ya. Ya. Ayo dimulai ya. Kita tutup mata. Saya percaya malam ini apa yang tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Apa yang tidak mungkin itu akan terjadi. Saudara suami istri, lihat anak-anak saudara. Saudara tidak pingin anak saudara besar. Saudara sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Mereka lulus dapat pekerjaan yang baik.
Mereka dapat mantu yang baik. Saudara dan saya nanti punya cucu-cucu yang baik. Kenapa saudara harus berbantah-bantahan terus? Kenapa saudara harus ribut? Bukankah jauh lebih baik kalau kita sepakat? Yesus bilang, apa aja yang kamu minta pasti dikabulkan. Malam yang luar biasa ini, saya hanya berdoa. Saudara semua adalah tanda ajaib. Karena setiap saat kita mengalami keajaiban-keajaiban dengan Yesus. Dan itu akan terjadi. Dan malam inilah akan terjadi. Mari saudara, yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Kita angkat tangan kanan kita. Taruhlah tangan kiri saudara di dada. Saya beberapa saat ingin saudara bicara sendiri dengan Tuhan. Mungkin ada saudara yang ingin punya mantu, punya cucu, punya rumah, punya bisnis pekerjaan yang baik. Sekaranglah sepakat dengan diri dulu, bicaralah dengan Tuhan. Silakan saudara. Saya percaya malam ini akan terjadi pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu akan terjadi. Sekarang saya berdoa buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan, mujizat sudah kita alami. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.